Bang, kenapa orang Malaysia, orang Thailand, orang Indonesia, Filipina itu orangnya mirip-mirip, Bang? Ataupun Birma, mirip-mirip bentuknya, rupanya banyak lah yang mirip. Ada yang macam Cina, macam India sedikit, macam Melayu sedikit. Macam mana itu, Bang? Ya, mungkin bisa jadi. Dulu kan pada 8.000 tahun yang lalu, 8.000 tahun yang lalu abang udah hidup waktu itu, Bang? Belum. Tapi kan roh abang udah terbang-terbang di situ. Jadi katanya 8.000 tahun yang lalu itu begitu berakhirnya zaman es kan, pencairan es global itu global, dia mencair. Yang sebelum dia mencair itu daratan Malaysia, daratan Singapura, Thailand, Indonesia, dan Jawa, Kalimantan, semua satu hamparan. Tidak ada laut, tidak ada apapun yang membatasi. Boleh jalan kaki. Waktu itu boleh jalan kaki dari Malaysia ke Indonesia, dari Thailand ke Indonesia juga, dari Kalimantan tak payah jalan laut. Jadi boleh naik taksi, Bang, boleh. Tapi zaman itu belum ada taksi. Kereta api, Bang, pun belum ada. Basikal, sepeda, motor belum ada. Jadi antara daratan Malaysia dengan Indonesia, Thailand dan Kalimantan itu hanya lembah. Awak tahu lembah? Ngarai, lembah. Dataran rendah ya. Macam ini, Palung. Jadi begitu 8.000 tahun yang lalu, mencairlah es. Zaman es itu mencair secara global. Jadi ketinggian air laut itu menaik. Bertambah ketinggian air laut ini sampai mencapai 150-an meter ke atas. Mencair es, ya kan? Sampai sekarang es itu masih bersisa dekat Antartika, dekat Eskimo kalau tak salah, Alaska itu masih banyak itu, Arktik atau di daerah Siberia itu masih ada esnya, masih bertahan. Nah, waktu itu yang di sekitar kita dekat Asia Timur, Asia Tenggara ini mencair. Air laut naik sampai 150 meter. Jadi lembah-lembah itu semua tergenang air. Lembah antara Malaysia dan Indonesia tergenang air. Maka jadilah Selat Melaka. Maka jadilah selat daerah Natuna sana, Selat Jawa sana, macam itulah. Selat Sunda, semua terendam. Itu dulu dataran rendah. Jadi sekarang sudah tak boleh jalan darat lagi. Semuanya harus pakai laut. Pakai kapal. Macam itulah. Itu, Bang, 8.000 tahun yang lalu. Ya, kata sejarah, sejarah ilmiah. Itu tidak bisa kita kaitkan dengan cerita agama, ya kan? Masa itu memang sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi masa ribuan tahun yang lalu itu, Bang, masih macam mana itu, Bang? Malaysia dengan Indonesia. Wah, banyak yang benda yang belum ada. Teh tarik, kopi O, belum ada lagi. Upin, Ipin, Tok Galang, Angkel Mutu, Kak Rus, yang cerewet itu belum ada lagi. Kan Indonesia macam itu juga. Belum ada bakso, belum ada somai, gado-gado, belum ada. Masih zaman nenek moyang kita. Jadi waktu dia masih daratan itulah mungkin sebelum zaman es terjadi, ya mungkin nenek-nenek moyang kita itu sudah saling asimilasi, pertukaran antar suku itu kan, karena masih waktu itu masih bisa dilalui dengan darat. Jadi makanya lah lahir ada yang mirip ini, mirip itu, mirip ini, mirip ini. Jadi banyak serba mirip-mirip. Percampuran itu, bapak Turki, mama Iran, anak Tukiran, macam inilah. Bapak Tengku, anak Arab, anak Tengkurap. Terlalu. Jadi macam tu. Dia sudah asimilasi, kawin silang. Agak kula.
Boleh jadi daratan-daratan kita ini dulunya bersatu. Jadi karena menyatunya zaman es, itulah makanya sekarang kita ini sudah saling berseberangan antara Malaysia dengan kita. Nah, cemana bang, daratan kita ini mana lebih tua bang? Daratan Eropa, Afrika, atau daerah Arab dengan daratan kita di sini? Oh, kalau daratan lebih tua orang itu daripada daratan kita di sini. Sebab tanah dan bebatuan lebih tua 3 miliar sekian tahun tanah Afrika itu batuannya. Dibanding tanah kita yang baru sekitar umur 1400 juta tahun. Beda kan? Perbedaannya sangat signifikan. Kata orang itu, saya menyampaikan aja, kata ilmuwan itulah. Batu-batu itu memang berbeda. Nah, jadi daratan tuh di sana yang paling tua. Sedangkan daratan kita yang di daerah Asia kemarin ini hasil daripada tumbukan lempeng. Lempeng ini belaga dan setiap dek naik tanah. Setiap dek naik itu dasar laut. Terus dek sampailah tinggi-tinggi ini jadi daratan nih. Dan terjadinya tumbukan lempeng ini, pelanggaran lempeng ini pun sampai sekarang masih terjadi. Terus dek naik. Nah, macam itu. Jadi daratan kita ini masih daratan muda. Nah, daratan kita ini tak sama dengan daratan Eropa, Afrika itu berbeda. Makanya alam kita dengan alam sana itu sangat berbeda. Kita ini banyak tanah baru tumbuh nih. Nih, sedangkan di sini aja pun tanah baru berumur 20 tahun ada, umur 10 tahun ada tanah kat sini nih. Tanah baru jadi, baru naik dari laut. Nah, macam itu. Jadi kita tak heran kenapa kadang-kadang banyak itu tadinya dia ada dalam laut, kenapa dia pelan-pelan naik ke atas? Apakah betul akumulasi timbunan dari pasir, tanah, lumpur yang dibawa laut? Betul, itu iya juga. Tapi tumbukan dari lempeng yang dia bertahan pelan-pelan dia naik, naik dari pelanggaran lempeng, iya juga. Iya tak iya itu kita kena percaya dengan teknologi. Makanya kepala kita ini harus kita masukkan aplikasi canggih. Download aplikasi canggih. Supaya otak kita ini canggih. Kalau kita tidak mendownload aplikasi yang canggih, terus-menerus otak kita ini berpikir secara tradisional, secara manual. Nah, macam itulah. Macam mana bang download aplikasi ke dalam otak? Artinya belajar. Semua sistem teknologi itu cara kerjanya itu kita pahami di dalam otak. Jadi ketika disebutkan itu sekian itu begini, otak kita tuh sudah menerima karena sudah ada prinsip-prinsip teknologi tinggi dalam otak kita ini. Begitu dia ceritakan planet Mars itu akan diduduki orang, akan bisa berkemungkinan berpotensi bisa diduduki karena oksigen tipis itu bisa dibuat manusia melalui teknologi canggih. Ini bagi orang yang tidak ada aplikasi canggih dalam otaknya ini, dia tidak akan percaya. Yang orang tradisional nih, itu yang disebut penganut bumi datar. Dia tetap percaya bumi ini tak bulat, datar. Nah, macam itu. Jadi kita yang udah masuk aplikasi canggih, kita percaya dengan itu. Karena prinsip kerja, bagaimana roket bisa sampai sana, macam mana robot bisa sampai sana, bagaimana Voyager yang sudah 20 yang sudah ratusan ribuan miliar kilometer itu sudah berjalan. Voyager diterbangkan oleh manusia, udah menjauhi bumi. Itulah teknologi yang buatan manusia paling jauh dari bumi. Sekarang nih, kita bisa tahu cara kerjanya macam mana. Jadi kita langsung yakin, boleh, memang masuk akal. Oke, sementara itu dulu. Besok kita cerita-cerita lagi. Bang, fitur bintang abang udah hidup bang? Belum. Cemana ini bang, aku pingin ngirim bintang sama abang. Untuk sementara, jangan dulu. Kalau kamu memang berterima kasih dengan info-infoku, kamu balaskan aja ke YouTubeku. Buka Suryanto N9N. Kamu like lah, kamu tonton. Kamu like, kamu interaksiin, komen situ. Jangan lupa subscribernya ya, oke?
pengganti bintang atau pengganti terima kasih kamu, simpati kamu terhadapku. Oke, lancar abang ini, lancar. Memang macam itulah. Kok gitu bang? Iya, karena ini hari Jumat. Jadi lancar-lancar aja semua. Kepingin kerja sebentar, udah itu langsung ke masjid. Sholat Jumat, geng. Sip kan? Terlalu.